hari ini lagi sibuk apa nih? Kayaknya lagi lelah banget nih Upi nih. Lagi. Abis manggung kemarin kan, jadinya lagi rehat lah sekarang. Cuman lagi coba bounce back lagi ke streaming sih. Oh, oke, baik, baik, baik. Tapi kalau misalnya dari, aku manggilnya Bang Upi nih, aman Bang Ya, Upi berarti ya. aman. Oke. Nah, kalau misalnya dari Bang Upi sendiri, mungkin boleh diceritain nggak sih awal mula memulai karir? Awal mula memulai karir di YouTube ya. Ya, boleh. 9 tahun yang lalu sih itu. Oh. 9 tahun yang lalu itu 9 tahun yang lalu emang senang main game aja kan waktu itu. Mm-mm. Terus daripada nggak ngasilin, akhirnya ya udah sambil bikin konten aja sama teman-teman Oh, juga gitu. oke. Bagus. Nah, Bang Upi udah aman? Sorry. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutin yang tadi ya. Mm-mm. Nah, berarti awalnya itu nge-YouTube dulu baru nge-DJ atau nge-DJ dulu DJ baru dulu. nge-YouTube? Kalau nge-DJ Oh, tuh dulu emang sering di klub-klub kan. Waktu mm, masih kuliah itu mm, semester 2 mm, buat nambah-nambah lah. Terus kan emang dulu anaknya seneng banget musik EDM kan. mm, Jadi ya sekalian sekolah dulu tuh. Jadi ada sekolahnya mm, dulu. mm. Sekalian sekolah produce, sekalian magang di klub juga dulu waktu masih kuliah. Oke, berarti kalau tadi nge-YouTube 9 tahun lalu, nge-DJ-nya nih, nge-DJ-nya berapa tahun lalu? 2015 2012. 2012 sekarang 2024. 12. 2012 sudah lama ya. Iya, Ya, 12 12 tahun tahunan yang ya. lalu lah ya, 12 12 tahun tahun yang yang lalu. lalu. Mm-mm. Wow, 12 tahun yang lalu sampai akhirnya nge-YouTube ya sekarang. Ya. Berarti setelah beberapa tahun, 3 tahunan ya, 3 tahunan nge-DJ, akhirnya baru nge-YouTube gitu. Mm-mm. Ah, oke, oke, oke. Nah, berarti tadi kan Bang Upi sempat bilang kalau misalnya ada sekolahnya dulu gitu kan, Mm-mm. untuk Mm-mm. nge-DJ. Nah, itu sekolahnya berapa lama sih Bang Upi, untuk Bang Upi sendiri? Setahun sih aku kak itu. Sebenarnya di situ nggak cuman belajar mixing sama produce doang Mm-mm. sih. Di situ aku belajar gimana caranya bagus di set juga gitu. Oke. Lumayan lah setahun itu aku sekolahnya. Oh, oke, baik-baik. Nah, ini kan yang komen tuh banyak banget yang nanya. Mm-mm. Ini maksudnya apa sih, Kak? Siang nge-DJ, Pi. Oh itu mah bercanda nama Fandi gitu-gitu. Oke, oke, oke. Jadinya ini soalnya banyak banget tadi di kolom live chat gitu kan pada nanyain kan kenapa Bang Upi DJ terus sekarang content creator juga gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Bisa dibilang. Oke, tapi kalau misalnya kita bahas sedikit soal struggle-nya deh. Strugglean mana? Jadi content creator atau jadi DJ? Kalau nge-DJ tuh sekarang udah cuman have fun doang sih kak. Jadi kayak kalau di rumah kan kayak kalau aku kan kantor kan soalnya sekarang Hmm. kantor iya apa namanya konten juga iya. Jadi kayak tiap hari kan ketemunya kayak komputer lagi terus sendiri lagi. Jadi kalau manggung-manggung gitu tuh kayak pengen ketemu orang-orang lagi aja lah gitu. Hmm. Jadi alasan aku ambil gigs itu sebenarnya lebih ke pengen lihat banyak orang lagi aja gitu. Biar nggak Oke. bosan kalau depan layar Hmm, terus. hmm, Kalau hmm. aku Oke, tapi tadi Bang Upi sempat bilang gitu kan, memang dari dulu sampai sekarang bisa dibilang gak mau kerja sama orang gitu. Nah itu alasannya kenapa sih Bang Upi? lebih Apakah ke kalau kerja sama orang banyak rules-nya? apa ya? Aku lebih ke alpha sih kak. Hmm, Soalnya aku tuh susah diatur orangnya. Lebih suka ngatur aku tuh orangnya. Itu aku tuh sukanya ngatur kan. Jadi susah diatur lah aku tuh hmm. orangnya. Jadi lebih mending bikin usaha daripada kerja sama orang gitu. Daripada diatur sama orang gitu. Oke, oke. Karena takutnya nantinya outputnya juga nggak enak gitu ya. Iya bener. Keras lah aku orangnya keras kepala banget. Oh, baiklah kalau begitu. Tapi berarti kalau dari Bang Upi sendiri kita balik ke struggle-nya. Itu Oke tadi boleh. strugglean mana? DJ atau content creator? Raglan konten kreator sih. Titik baliknya lumayan lama waktu itu. Hmm, Terus berarti sebentar, Kak, kucing aku oke, masuk. nggak apa-apa. Eh apa sih? Ini dulu kak, terus apa dulu? Wah, lucu sekali. Siapa namanya Bang Upi? Namanya Marco. Oh, Halo. waduh, gemes banget nih. Dia pengen ikut live, Ya gak udah, apa-apa. Kita ajak aja live ya di udah DG. biarin aja ya. Iya. Oke, kita back to the question. Dimana kalau misalnya dari Bang Upi ini, katanya nih punya bisnis clothing yang Oh, bernama Fat Industry. ya. Konsepnya tuh kayak Jepang-Jepang gitu. Itu kenapa Bang Upi? Eh
sebenarnya ini eh aku kan suka main game ya kayak suka nonton anime, baca manga Hmm. juga, baca komik juga, sering ke Jepang juga kan gara-gara Hmm. emang aku kerja di situ juga. Jadi kayak kenapa aku nggak bikin clothing sendiri aja gitu loh, gitu. Jadi beberapa konsep yang emang aku lihat di situ keren, kadang aku amatin terus aku bikin buat versi yang di sininya gitu. Jadi soalnya ada beberapa karakter game yang emang aku senang nama elemennya sama Hmm. suka sama karakternya, cuman nggak ada orang yang bikin gitu. Ya udah aku aja lah yang bikin gitu. Oke. Ternyata anak-anak juga pada senang. Ya udah. Jadi biar sekalian ini ya para pecinta-pecinta Jepangan juga nggak bingung gitu kan mau belinya di Iya, mana. Kadang kan pengen tapi kayak bingung beli di mana ya. benar. Oke, tapi kalau misalnya Bang Upi bisa memberikan top 3 anime terbaik, terkeren versi Bang Upi, apa nih? All time nih. Ya, Nomor satu masih Full Metal Alchemist sih, Kak. oke, satu ya. Dua Iya. lagi. Yang kedua masih One Piece. One Piece. Walaupun episode-nya banyak sekali. Banyak deh ya, tapi aku ngikutin. Terakhir mungkin bukan anime ya, kayak aku lebih suka komiknya Berserk. Oh, wow. Aku pikir tuh maksudnya kayak Demon Slayer at least masuk. Hmm, Enggak nih? Demon Slayer itu bagus animenya, cuman kalau cerita aku lebih suka Berserk sama Full Metal Alchemist sama Oke. One Piece sih. Sama Gitu. One Piece ya. Tapi kalau dari Bang Upi sendiri tuh, eh, apa sih maksudnya kalau misalnya nonton anime nih, oke, saya suka ataupun gue suka genre tuh yang kayak gini. Genre apa dari sebuah anime yang Bang Upi suka? Yang gore, yang banyak darahnya, Kak. Waduh, ini ngeri juga ya kayaknya ya. Suka aku. Terus yang nggak naif sama yang ya pokoknya yang gambarnya itu agak kasar gitu loh, raw kayak FMA Oke, sama Berserk. oke. Ini agak di luar Nurul ya untuk jawabannya ya. Kirain kan yang apa gitu, yang kawaii kah ininya gitu kan. Hmm. Taunya bukan. Enggak. Oke, baik, 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 baik. Nah, kalau misalnya kita ngeliat nih dari Instagramnya Bang Upi, kalau Bang Upi ini memang hobi collection action figure. Suka. Yang dimana itu cukup menggocek kantong sekali. Waduh. Betul bukan? Bisa dibilang. Nah, kalau misalnya dari Bang Upi sendiri masih inget gak action figure yang pertama kali dibeli? Aduh, bentar ya. Aku ingat dulu ya. Oke. Pertama kali ngoleksi action figure. Kayaknya Kaido deh. Kaido, Kapan tuh kalau Kaido. boleh tahu? Naga dia. Aku suka banget naga, Kak. Jadi kayak studio aku tuh ada temanya. Hmm. Nama temanya tuh Lair of Dragon. Jadi emang semua action figure tuh temanya naga semua, Kak. Dari Oh. Pokemon naga, Oh, dari One Piece naga. Pokoknya naga semua oh lah jadi kamu di dalam studio aku suka tuh. naga ya? Suka banget. Oke. Kapan tuh kalau boleh tahu dibelinya awal mula? Waktu Fate dibikin. Oh wow. Jadi gaji pertamanya, profit pertamanya aku kesituin. Jadi itu buat ngerayain Fate itu udah ada gitu. Karena Fate juga awalnya kan maskotnya Dragon dia. Oke, baik. Jadi langsung beli semua tuh. Dari tadi ada Charmander berarti ya kalau misalnya naga ya? Ada Bukan. Charmander, Charmander kan? ada. Ini kursi aku juga naga, Kak. Oh iya juga. Fatalis ini. Oh iya juga. Ya, Bener-bener naga semua ya. Oh semua iya. juga naga semua tuh lah kan. Itu juga tuh naga semua tuh. Waduh. Kenapa nggak ini? Kan ada tuh action figure tapi bukan anime sih. How Train to Your Dragon. Ada Ada juga. juga. Suka Oke, yang dua-duanya, yang Toothless sama yang sama Light White Fury Fury. ya? Iya, iya. Ah, oke, baik, baik, baik. Tapi kalau misalnya boleh tahu nih Bang Upi, apa sih action figure termahal yang pernah dibeli? Aduh, sebentar, aku pikir-pikir dulu. Oke. Action figure termahal yang pernah aku beli ya. Kayaknya tiga dewanya Yu-Gi-Oh yang di bawah deh. Itu gede. Gede banget. Gitu, aku taruh Oh, di ruang tamu sampai istri aku marah-marah kemarin terakhir. Kayak, apain sih kamu beli ginian 3 biji gede banget gitu. udahnya gede, terus mahal juga gitu ya. Dia tuh paling paling Itu mahal paling sih menurut aku. 3 biji mahal. itu. Boleh dikasih range-nya nggak? Kayak berapa digit deh gitu? Nggak nyampe 3 sih, 2 digit lebih lah. 2 digit lebih. Oh, satunya atau semuanya? Semuanya. Semuanya. Oke, baik, baik, baik. Nah, sekarang kita sedikit ngebahas tentang alter ego. Di mana Bang Upi tuh kan bisa dibilang salah satu keluarga dari alter Ya, ego. Tapi untuk posisinya itu apa sih Bang Upi? BA kah? Talent kah? nggak, aku bukan BA, bukan talent, apa ya? Aduh,
gimana ya ngomongnya ya? Dari cerita aja kali ya kak ya. Boleh. Sebenarnya aku masuk AE itu karena sahabat aku itu salah satu si level di sana ceritanya waktu itu. Jadi ditawarin akhirnya buat ketemu Pak Presidennya, Pak Delwin. Mm. Tapi kita nyambung kan. Jadi nyambung udah kayak teman, akhirnya aku masuk lah. Situ pun aku masuk, aku nggak bisa kalau jadi BA atau talent gitu, kayaknya agak sulit juga. Cuman aku bakal bantu-bantu lah. Lebih ke apa ya mungkin ya, aku buat ngebantuin ke Kodelwinnya langsung sih. Gitu. Bilang kayak tangan kanannya lah sama kayak Ko Indra. Gitu. Oke, sama Kak Indra ya. Bagi sportnya. Oke, oke, baik, baik. Jadi bisa dibilang ya jatuhnya tetap keluarga alter ego ya, Tetap walaupun keluarga mungkin Terigo. kalau misalnya yang belum tahu kirain calonnya alter ego atau Bukan, streamer alter ego itu bukan ya. bukan. Oke, baik. Tapi kalau dari Bang Upi sendiri join ke alter egonya kapan sih? Wah, pas banget. Bulan depan, Januari. Setahun? Tahun. Banget. Oh, wow, wow. Ini semuanya semuanya tuh pada komen Bukan, VP, udah VP, 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 bukan. Cuma VP. kok Delwin aja tuh sembarangan. Bukan. Oh, jadi VP nih ternyata. Bukan, Oh, bukan. Kak. Bukan. Oke, oke. Guys, bukan guys, jangan kasih hoax, guys. Bukan. Oke. Nah, kalau misalnya Bang Upi sendiri ngelihat alter ego, kalau misalnya kita ngomong all divisi deh, bukan cuma divisi A, divisi B, enggak all divisi itu gimana sih? Untuk all divisi ya, buat sekarang masih struggle sih kita Kak. Buat masuk ke klasemen yang lebih oke-nya lah gitu loh, buat bisa bersaing sama mereka. Tapi ya semoga aja buat semuanya sih Kak. Dari kemarin yang tahun lalu tuh kayak kagok-kagok gitu semua loh Kak. Atau kagok bahasa Sunda. Tahu. Kagok tuh kayak Kayak bingung gitu ya? enggak lagi Eh. di udah mau lagi di upper bracket, udah mau juara Oh. dua, lagi bagus tiba-tiba pulang duluan ML-nya. Hauka upper pulang duluan. Oh. Gitu lah kalah. Harus pernah kita. Lagi susah ditebak gitu ya? Ya, lagi belum stabil mungkin. Lagi belum PUBG-nya stabil. juga kemarin kan lagi bagus tiba-tiba balik gitu. Oke, baik. Berarti kalau misalnya dari Bang Upi sendiri, gimana nih ngedengar tentang banyak banget yang bilang kalau misalnya alter ego itu dikenal dengan kekeluargaannya yang luar biasa. Karena ini sedikit fun fact ya Bang Upi, dulu tuh aku B-nya AE. Hah? Serius? Oh iya, sebelum aku masuk ya? Iya, 2018. Oh, 2018 sama Grace dong? Iya, sama Grace sama Kitty. Oh, iya. Iya, jadi kan terkenal banget dengan kekeluargaannya dari dulu sampai sekarang. Kalau menurut Bang Upi gimana nih? Berat kekeluargaan itu emang Kodelwin sebaik itu sih aku berani bilang. Ya, sebaik itu dia ke anak-anak tuh ngayom. Cuman kalau buat sekarang tuh kadang kalau misalnya terlalu manjain, kadang aku yang negur juga gitu. Aku juga yang bilang kayak ya kalian apa namanya kekeluargaan tapi ya di sini kita kan konteksnya kerja ya aku bilang itu. Kalau kalian di sini nganggapnya main-main doang mah juga mending kalian pulang aja. Kadang aku suka gitu, kadang suka yang tegas aku gitu sama Ko Indra, terus suka tektokannya gitu. Jadi kalau dibilang kekeluargaan mungkin karena emang bos kita baik banget Kak. Ya. Itu jadi orang banyak bilang kekeluargaan cuman ya pengennya sih mereka bisa profesional juga sih gitu. Jadi yang lebih galak nih Bang Upi ya, berarti ya. Dikit Dikit aja guys. dikit. Oke. Nah, kalau misalnya kita sedikit nyerempet-nyerempet nih tentang divisi Mobile Legends, di mana kan ada MPL dan juga MDL, belum ada hasil yang cukup maksimal yang diharapkan gitu kan sama manajemen ataupun dari manajemen ya. Kalau menurut Bang Upi sendiri, apa sih yang perlu dibenerin? Mungkin kita dari MDL dulu, baru kita ke MPL ya. Dari MDL ya, yang harus dibenerin. Mungkin kalau dari MDL lebih ke scoutingnya sih, ke sama akademinya sih. Ini yang mungkin kedepannya pengen kita develop ya. Soalnya banyak banget orang-orang di luar sana yang mungkin belum dapat kesempatan gitu loh Kak buat masuk ke prosin. Jadi kita mungkin dari scoutingnya harus banyak diperbaiki lah gitu. Makin bagus buat kita scouting. Kalau misalnya kita dapat pemain yang ternyata dia ini emas, tinggal kita develop doang, itu akan lebih mudah daripada kita harus jual beli player sih.
menurut aku Oke. untuk kedepannya. Itu Gitu. untuk Oh, MDL. itu untuk MDL. Namanya juga Untuk Mobile Legend Development League kan, yes, pengembangan. Ya kan? pengembangan. Pengembangan. Untuk MPL gimana nih? Waduh. Apakah akan ada keluarga baru kah dia? Ada, Oh, ada. ada. Wow. Berapa tuh Bang Opi kalau boleh tahu? Satu, dua? Waduh. Berapa ya? Uh, Sebenarnya buat sekarang aku cuma bisa bilang sekarang lagi ada. sekarang ada. Cuman buat nggak tahu ya, ini masih masih M series kan, Kak? Ya. Aduh, bentar. Aduh. Waduh, langsung diturunin nih. Kalau sekarang kan masih M series posisinya. Kalau misalnya nanti tengah-tengah Desember atau udah kelar M series, mungkin akan ada lagi keluarga barunya gitu. Oh, wow. Pokoknya intinya keluarga baru ya. Nah, satu clue lagi dong. Dari Indo atau dari luar Indo? Dari luar. Dua-duanya dari luar. Eh, kemungkinan dari luar. Kemungkinan dari luar. Tapi yang udah keluarga baru fix mah kayaknya nggak dari luar ya. Data bener ya dari Indo ya. Oke, ditunggu aja guys untuk announcement-nya guys ya. Berarti akan ada keluarga baru nantinya untuk MPL ya, ataupun untuk divisi Mobile Legend MPL-nya. Kalian tungguin aja guys. Baiklah. Nah, kalau misalnya dari Bang Upi sendiri, di mana tadi kan sempat bilang ya di Alter Ego itu tadi tangan kanannya dalam tanda kutip Kodelwin gitu kan. Ya, teman cerita. Gimana? Teman cerita lah, teman sharing lah ya. Ya, kok Delwin lah Ya, kalau di perusahaan. ya. Nah, gimana Bang Upi menanggapi nih, karena kan banyak banget kadang dari fans-fans Alter Ego yang mungkin nanya nih gimana nih gitu kan Alter Ego gitu kan. Nah, gimana menanggapinya Bang Upi? Gimana kalau misalnya ada yang nanya gimana, Kak? Sorry. Kalau ada yang nanya kayak gimana nih AE kok belum memberikan hasil yang kita pengen sih gitu. Karena kan Alter Champ juga sama ya, kekeluargaannya juga luar biasa Sangat-sangat juga gitu. luar biasa sih anak-anak itu. Aku mau diboykot kalau misalnya keluar dari AE katanya. Langsung terboykot. Tuh, aku kemarin pas beres itu kayak, Bang, awas kalau keluar ya. Oke, gitu. Iya, sangat kekeluargaan sih mereka itu. Jadi buat Alter Champs ya, Hmm, kita mungkin kemarin belum bisa ngasih yang terbaik, ya. tapi semoga season ini kita mencoba untuk bebenah terus lah, untuk bisa perbaikan-perbaikan terus. Ya. Ya, moga aja lah, doain aja lah kalau buat Alter Champs mah. Oke. Nah, cuman ini nih, kalau misalnya dari Bang Upi sendiri, gimana cara biar bisa ngeboost semangat dari teman-teman player, apapun ya divisinya, sorry, mau Mobile Legends, mau PUBG, ataupun lain sebagainya. Karena kalau misalnya kalah, yang udah pasti sedih, udah pasti draw pertama adalah para playernya pastinya, iya kan? Jadi gimana sih kalau misalnya dari Bang Upi sendiri nih untuk bisa semangatin mereka lagi buat bisa bangkit lagi dan bahkan memberikan performance yang jauh lebih baik? Balik ke objektif sih, Kak, balik ke tujuan mereka ada di sini buat apa sih. Aku suka bilang kayak, kalian di sini tuh main buat apa sih gitu, main buat kalah gitu, main buat kalah mah ngejoki aja di sana. Aku tuh kadang kalau ngomong suka sembarangan sih, Kak. Cuman ya ngomong fakta aja gitu. Kalau kalian boleh down gitu, cuman harus comeback lagi, back lagi, back lagi, back lagi, back lagi, tempa lagi. Kalau misalnya kalian emang niatnya datang ke sini cuma buat mas-malesan, kena mentality, terus nggak mau perbaikan diri, ya udah. Kalau emang kalian ngerasa jago, udah ya ngejoki sana gitu. Wow, singkat jelas menusuk. Gue enak suka straight to the point aja, Kak, kayak jauh-jauh kalian ngerantau ke Jakarta, jauh dalam dari keluarga, kalau tujuan kalian emang pengen gini-gini terus mah ya ngapain aja. Iya, iya, betul, betul. Jadi harus tetap ya profesional balik lagi ya. Oke. Nah, sebagai part of Alter Ego nih, kalau bisa milih satu ataupun dua player yang skillnya tuh menurut Bang Upi, balik lagi ya, ini menurut pendapat Bang Upi pribadi, skillnya di atas rata-rata. Menurut Bang Upi tuh siapa? Anak aku, Ya, ya. anak aku, Nael. Nail. Kenapa? Kenapa Nail? Nael, Nael tuh menurut aku ya, kayak ini karena aku Ya, udah dekat buat sama dia aja. Dia extraordinary sih menurut aku. Nggak cuma dari gameplay, mungkin dia kadang suka masih membara-membara juga kan, masih anak masih muda.
Kak sebentar ya nih. Gak apa-apa, gak Apa sih apa-apa, Marco? gak apa-apa Bang Upi. Dia mau ikut live Bang Upi. Iya iya dia Marco mau ikut suka live. minta bukain pintu. Gemes banget. Kalau bisa milih kan Kak ini. Aduh, Mm-mm. sorry. Ya, Nael. Dia extraordinary sih Kak, walaupun anaknya masih apa darahnya masih suka panas kan kadang dia Ya, tuh tapi ada something yang kalau misalnya kita bisa nempa dia, dia bisa bakal jadi something yang kuat sih. Dia tuh alpha juga Kak, leader juga, tapi dia masih mau hmm. dengerin orang, itu yang agak sulit sih. Yes, itu sih yang susah ya. Ya, itu yang susah. Terus dari nggak cuma masalah Ya, skillnya doang ya, masalah mekanik juga, decision making dia juga bagus menurut aku. jadi Nael ya, tadi kalau misalnya bisa pilih ya. Nael. Oke, baiklah teman-teman semua buat kalian nih ya yang lagi. Nah, kalau misalnya tadi kita udah bahas Nael sendiri. Ini Nael berarti tuh apakah masih di alter ego atau gimana sekarang, Bang Upi? Kan udah beres lawannya kemarin udah diumumin. Oh, nggak diperpanjang, Nggak tahu. nggak tahu, nggak tahu ya. Oke, 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 oke. Mana tahu kan ke depannya, ya kan? Ataupun keluarga barunya ternyata Nael gitu kan ya, kita kan Tapi nggak udah tahu keluarga juga ya. aku sih kalau Nael. Oke. Kan di AE lebih dekat sama anak-anak rumah soalnya. Oh, oke. Baik, 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 baik. Nah, kalau misalnya kita balik lagi tentang Bang Upi, biar teman-teman mungkin yang baru join gitu kan, yang mungkin baru taunya Bang Upi adalah DJ dan juga content creator, tapi nggak tahu cerita di balik itu, bisa tahu sekarang. Kalau misalnya dari Bang Upi sendiri kan memang semua pekerjaan nih dihajar aja gitu Ajar kan aja ya. Kak. Mumpung Hajar dapat aja semua. Yang penting mumpung cuan ya. bisa buat makan. Alhamdulillah. Nah, salah satu kerjaan Bang Upi tadi udah dibilang jadi streamer juga, content creator juga, bahkan sekarang jadi keluarga di alter ego, DJ juga. Ini pertanyaannya simpel aja Bang Upi. Bang Upi ini nggak bisanya ngapain? Semua bisa soalnya. Gak bisanya ya. Sebenarnya aku cuma pinter ngatur orang doang sih Kak. Sebenarnya yang lain-lainnya nggak banyak bisa juga. Aku tuh jago ngatur orang Hmm. doang, jago naruh orang di skill dia di mana gitu loh. Kalau aku tuh. Jadi Oke. sisanya aku tinggal mantau biasanya kayak gitu. Kayak tahun depan juga kan mau bikin bisnis baru nih. Jadi kayak ya udah gitu. Kalau nggak bisanya apa ya? Bisanya nggak bisanya apa ya? Bingung aku juga. Ini pada bilang nggak bisanya masak katanya. Masak bisa kan? Nggak bisa nggak Oh bisa. nggak bisa. Itu berarti nggak bisanya Istri, benar, istri benar, benar. istri aku. Iya kan udah ada istri ya. Bisa diajarin nama istri gitu kan kalau masak mah ya. Hmm. Oke, nah kalau misalnya dari Bang Upi sendiri nih, pada saat memulai karir sebagai streamer gitu kan, nah itu bermainnya game apa sih? Apakah game PC kah, atau game mobile, Isi, atau gimana? PC. aku udah main game Triple A dari dulu Kak. Oh, jadi bukan bermain game-game yang bisa dibilang happening ya. Jadi Bang Upi ngikutin gak sih kayak misalnya lagi happening game apa, walaupun kita sebenarnya nggak suka-suka banget sama gamenya, tapi harus ngikutin biar viewsnya banyak atau enggak? Tergantung kalau aku suka gamenya apa enggak. Soalnya scope of game aku tuh lumayan gede Kak. Aku kan kerja di Atlus ya sama di Sega. Hmm, Jadi kadang kalau misalnya apa namanya lagi ada game dari mereka, lagi ada game baru dari mereka, terus ada game baru lagi dari mana, jadi aku harus nyobain juga. Soalnya kan kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu Kak, kita ya, bakal ya, ya. gitu. Jadi yang penting coba dulu ya. Kalau nggak suka, ya udah. Kalau suka lanjutin gitu ya. Oke. Nah, di masa sekarang, seperti tadi Bang Upi juga sempat mention sedikit ya, memang YouTuber itu udah banyak, streamer banyak, content creator banyak. Nah, kalau misalnya dari Bang Upi sendiri, apakah streamer, YouTuber, content creator itu adalah pekerjaan yang menjanjikan untuk jangka panjang? Tapi ini nggak ada bisnis ya, jadi benar-benar cuman streamer, content creator, sama let's say influencer lah. Gimana? Sebenarnya agak gambling sih Kak kalau itu menurut aku. Karena ya aku aja kan dari uang streaming tuh kadang beberapa uangnya tuh aku putar lagi buat bikin bisnis, aku putar lagi kemana, aku putar lagi kemana. Jadi kalau misalnya suatu hari aku lagi off gitu kayak 3 minggu off, 2 minggu off, itu aku masih ada kerjaan lain. Hmm. Soalnya kalau misalnya kita di depan kamera terus pun penonton lama-lama bosan juga Kak. Oke. Jadi kadang kita mainin mental mereka juga, mainin psikolog mereka juga. Kalau misalnya ngilang, mereka kira kangen kan. Jadi dibuat Iya, kangen ya. gitu.
Jadi itu guys ya, kalau misalnya nanti kalian nanya, bang nggak live bang, nggak live bang, nggak live bang, itu guys alasannya biar kalian tuh kangen guys. Ternyata kita udah tahu ya sekarang ya itu alasannya ya. Oke, jadi bisa dibilang memang gambling ya. Semuanya kalau bisa juga harus ada live biar at least pemasukan per bulan itu lebih jelas kali ya. Ya, betul. Oke. Nah, Bang Upi sendiri ini terkenal dengan julukan lah ya, bukan sebutan social butterfly atau bisa masuk ke circle sana sini. Gampang deket sama orang, easy going banget orangnya. Nah, itu tuh memang semenjak jadi streamer ataupun jadi DJ atau memang dari dulu wataknya udah begini? Dari SMA, Kak. Ah, Udah kayak gini aku senang ngobrol senang ketemu orang baru lah kalau aku. Senang bikin hubungan baik sama orang baru gitu. Jadi kayak oke. kayak kenal sama orang baru tuh banyak insight baru lah yang aku ambil, banyak hal baru yang aku ambil. Jadi apa yang aku nggak punya, aku pelajarin dari dia gitu. Oke, baik, baik. Jadi memang suka berteman ya, suka cari teman baru gitu Iya, ya. senang sih kalau nyari teman baru gitu. Kadang Hmm. sama penonton juga kadang suka ngumpul kan. Kadang suka gathering, kadang suka ngumpul di mana, makan gitu. Oh, wow. Jadi memang ekstrovert sekali ya kayaknya ya. Enggak, sebenarnya aku introvert, Kak. Oh iya. Tapi aku suka kenalan sama orang baru. Oh wow. Introvert tapi suka punya teman banyak dan juga suka kenal teman baru. Ya, happy aja gitu. Itu kalau ketemu kayak misal kemarin di acaranya Brando, Ya. kiri kanan ketemu, kenal. Ih, udah lama gak ketemu, udah lama gak ketemu gitu. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Nah, seperti yang kita tahu nih, memang kalau misalnya dari Bang Upi sendiri tadi udah bilang kan, temenan tuh sama siapa aja, bahkan mau yang satu circle di teman-teman live streamer ataupun streamer ataupun yang di luar circle-nya, karena berarti lebih ke gak pilih-pilih kali ya. Hmm. Selagi nyaman jalanin gitu ya. Hmm. Oke. Nah, kalau misalnya dari Bang Upi sendiri nih sangat dekat dengan Bang Winda Basudara nih. Kira-kira boleh ceritain nggak? Awal ceritanya tuh sampai deket pertemanannya luar biasa gimana sih? Aku sama Brando udah kayak saudara sih, Kak. Udah tau tetek bengeknya Hmm. dalam-dalam. Jadi awal kenal Brando itu waktu dia masih streaming sekitar 11.000 12.000 lah subscribers ya. Waktu bulan puasa Hmm. 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu aku lupa. 5 tahun yang lalu deh kayaknya, 2019. Terus kenalan, akhirnya ketemu sering kak waktu itu sempat sering ketemu, intens, sering ketemu juga di balik layar, balik kamera sering ketemu. Ya udah akhirnya lama-lama kayak kenal project satu sama lain, suka deep talk juga. Terus akhirnya sampai sempat kepikiran waktu itu dia juga kenapa dia bikin motion anime juga kemarin tuh ada ceritanya tuh kak. Oh, kenapa tuh kau boleh tahu? Jadi waktu itu tuh lagi ada acara kebetulan. Hmm. Temen aku Fandi tuh bikin acara. Nah aku tuh pengen manggung lagi kak setelah beberapa tahun. Brando datang dan dia itu tertarik kan. Terus sampai akhirnya ada acara kedua di Jakarta. Brando datang lagi bikin booth. Dia manggung. Terus dia bilang kenapa kita nggak bikin sendiri aja ya. Akhirnya aku kenalin sama orang event yang akhirnya tuh kehubung semuanya tuh. Dari situ jadilah motion anime. Aku pengen manggung lagi, Brando pengen bikin event charity itu gitu. Terus dari situlah makin dekat. Jadi udah kayak saudara lah sekarang kalau sama Brando mah. Oke, jadi ada story-nya sendiri ya, luar biasa juga story-nya. Ya. Tapi kalau misalnya menurut Bang Upi sendiri nih, apa kata-kata yang bisa menggambarkan seorang Bang Winda Basudara? Karena kan tadi dibilang dekat banget nih, udah kayak saudara. Kata-kata sahabat saudara sehidup semati sih. Wow, oh, sahabat saudara sehidup semati. Ini 4S ya? 4S. Benar. Oke, oke. Sama Mia Op juga sih kak, cuman nggak pernah kesorot kamera aja. Oke, Gitu, oke. gitu juga sama persis. 4S juga. 4S juga. 4S juga, baiklah. Nah, selain social butterfly ini memang Bang Upi sering dibilang bapaknya anak-anak nih. Salah satu anaknya tadi ada Nael. Nah, kenapa sih dibilang bapaknya anak-anak? Apakah Bang Upi memang suka mengayomi? Karena kan tadi bilang ya, suka mengarahkan tadi Bang Upi bilang. Kenapa dibilang bapaknya anak-anak? Jadi mungkin lebih ke ini kali kak. Aku kan di rumah cuma berdua ya kak ya, belum dikasih momongan nih sampai sekarang. Tapi kemungkinan tahun depan lah. Amin. Ya. Jadi kayak sepi gitu loh kak kalau di rumah tuh nggak ada siapa-siapa kan. Kalau cuma berdua tuh. Jadi kadang makanya pegawai banyak kan di rumah yang masih muda-muda.
biasa penonton-penonton aku tuh yang emang cocok kerja di rumah, aku tarik-tarikin gitu. Terus kayak ada Nael, kadang ada Kinan, jadi kayak ngeliatin mereka. Aku tuh kadang ngeliatin mereka ketawa-ketawa, ngeliatin mereka ngapa-ngapain aja udah happy gitu loh. Kayak Hmm, ngeliatin mereka makan, ngebelanjain mereka, terus kayak ngeliat mereka seneng gitu, udah seneng gitu Kak. Jadi mungkin dipanggilnya kayak gitu. Gitu. pantas dipanggilnya bapak anak-anak gitu ya. Ya ini aku lah, apa namanya, mood booster aku lah Kak itu kalau di Oh, rumah kayak ngeliat mereka ketawa-ketawa, mereka makan seneng, makan enak gitu. Itu udah happy lah buat akunya. Jadi yes. aku bisa kerja lagi lah. Oke. Gitunya. Jadi kayak mendapatkan energi baru gitu ya. Benar benar benar. Ah, baik, baik, baik. Nah, ini kan waktu itu jadi Nael tuh pernah main juga ke DGC Oh ya? iya, kan Iya, aku nyamperin waktu itu. iya kan. Nah, dia bilang kalau misalnya Bang Upi itu udah kayak bapaknya sendiri, bukan abang lagi dia bilang. Jadi udah kayak bapaknya sendiri gitu, Bang Upi. Bahkan kalau nggak salah tuh waktu itu ada pertanyaan pilih siapa atau Bang Upi, katanya Bang Upi. Dia tetap pilih Bang Upi katanya. Siapa Nael? Iya, gitu. Bang Upi harga mati kata Nael ya. Memang luar biasa sekali. Tapi kalau misalnya dari Bang Upi sendiri, ada nggak sih streamer yang paling dikagumi gitu? Paling dikagumi ya, jangan Brando kali ya. Brando sahabat Oh, aku soalnya. oke, boleh yang lain nggak apa-apa. Yang mungkin sekarang Rocky lah ya. Mm-mm. Ibot. Oh, Ibot 13. kenapa tuh? Mungkin dia sekarang belum kesorot lampu aja kali ya. Tapi suatu hari nanti kalau misalnya dia udah kena highlight, udah kena spotlight, mungkin dia bakal besar sih menurut aku. Sama Jambu sih, Guava. Oke. Dua itu. Nah, dua itu ya kalau dari Bang Upi. Tapi kalau dari Bang Upi sendiri nih, pastinya kan ngomong tadi memilih dua nama itu dengan alasan juga ya, di mana Bang Upi sudah melewati asam manis pahit semuanya udah dilewatin di dunia streamer ini. Apa sih Bang Upi alasannya? Alasan Ibot sama Jambu ya, kalau dulu mungkin kalau ditanya tahun lalu mungkin Al ya, cuman Al sekarang udah lumayan berhasil lah, udah sukses lah dia lah. Aku bangga banget kalau sama Al. Ibot sama Jambu ini masih ngerintis gitu loh Kak. Jadi kayak mereka tuh tahu dan mereka konsisten untuk streamingnya. Dan mereka apa ya bisa aku bilang udah ada talent lah Kak. Menurut aku udah ada bakat yang mungkin orang lain nggak punya gitu loh. Hmm. Gitu. Oke, kalau dari Bang Upi sendiri sebagai bisa dibilang DJ, streamer, content creator, YouTuber sukses gitu kan. Aduh, Apa sih? belum belum. Tapi kan udah bisa lah. Itu dari tadi live chatnya udah pada ngomong, Kak, tanyain mobilnya, Kak, tanyain Wah, mobilnya, Kak. Udah pada nggak ada Kak, nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada udah nggak pada ada. gitu semua. Enggak. Aku cuma pengen nanya gimana sih alasannya? Bukan alasan ya, kayak boleh ceritain nggak sih kayak perjuangannya dan apa yang membuat Bang Upi bisa ngelihat kayaknya nih orang bisa sukses, yang ini kayaknya bisa tapi harus usaha lebih keras. Wah, ini agak susah sih Kak, insting. Oh, Susah, agak sulit. Kayak ngeliat Kinan juga waktu Kinan lagi di TikTok kan. Kayak sayang ini anak punya talent, punya bakat, cuman jendelanya masih situ-situ aja, harus digedein, harus dibuka, harus kasih lampu gitu. Dia ini posisinya. Jadi kayak entah kenapa aku percaya aja waktu itu sama Kinan. Terus aku waktu ketemu Nael pertama kali juga, ini anak kayaknya lucu nih kalau diajak buat streaming atau apa. Cil, cobain yuk gitu. Siapa tahu apa namanya beres prosin lu mau streaming atau apa, sengaja lu udah ada pegangan gitu, udah ada channel YouTube. Ah, maksud sih bang, enggak, gitu-gitu. Awalnya pada, sama kak, awalnya pada gitu semua, Kinan juga sama. Cuman aku bilang, ya nggak apa-apa, pelan-pelan diarahin gitu. Dan ternyata bener kan. Terus kayak Fandi gitu juga, Fandi juga temen, itu viewer aku kak, temen motor-motoran dulu. oh, Dulu aku suka naik riding gitu kan. hahaha. Fandi anak Pak, Bandung kan ya? Fandi ya, aku sama Jody dulu bertiga itu suka Hmm. motor-motoran malam-malam, suka makan surabi, suka makan kue cubit, kadang ngobrol, nongkrong, lucu. Udah aja aku ajakin gitu. Jadi dari ngeliat tuh by insting Ya, gitu ya awalnya, by itu feeling insting ya. sih kak. Agak sulit juga aku kalau bilang untuk spesifikasi. Insting sih itu kak. Oke, baik, baik, baik. Jadi ya balik lagi teman-teman ya lebih kayak ke feelingnya aja ya, Hmm. feelingnya
Bang Upi sendiri gitu. Mungkin kalian kalau pengen dilihat nih sama Bang Upi saya gimana gitu boleh mungkin ya. Kalau ketemu Bang Upi aja tapi ya. Nanti langsung pada nge-DM, Bang Upi aku cocok gak jadi streamer, langsung pada gitu. Banyak sih Kak, tapi penonton-penonton yang suka ketemu di luar, kadang ujung-ujungnya jadi nongkrong bareng gitu. Oke. Gitu. Karena aku kalau misalnya ada magnetnya gitu kayak, wah ini orang kok goblok banget ya, ini orang lucu banget ya gitu kan. Oh, Ini orang ah, konyol banget ya, kadang suka aku ajak pergi gitu. oke, oke. Oke, jadi memang nggak ada pilih-pilih ya kalau untuk berteman ya. Gak ada sih Kak, kalau pilih-pilih mah aku nggak pernah ada kepikiran kayak gitu. Karena aku Ah, nganggap penonton juga teman sih. jadi sama lah, bedanya teman online sama offline ya. Ya, Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal collab, mungkin ada nggak seseorang yang pengen banget Bang Upi collab sama dia? collab. Hmm. Siapa ya? Collab ya? Collab. Collab buat streaming bareng itu Kak. Bebas, mau konten bareng, streaming bareng, ataupun nih nge-DJ bareng. DJ bareng. DJ bareng udah sama Gerald sih Kak, itu udah teman hidup semati aku kalau Oh, buat udah, itu udah 4S ya, udah nggak udah bisa amat ya. itu kalau Oke. Gerald itu. Aduh, siapa ya bingung juga. Ada nggak? Eh, Atau belum kepikiran sekarang? Soalnya dulu kalau masalah collab-collab penasaran gitu udah jadi temen deket semua gitu loh Kak. Buat sekarang. Hmm. Mungkin YouTuber luar kali ya. YouTuber Oh, siapa luar. tuh? Siapa ya kalau sama Speed nggak bisa ngimbangin energinya sih. Wah, masih masih TBA sih Kak, belum tahu aku. Oke, baik. Kira- Kita tunggu aja ya. Selain sosok bapak Hmm. nih ya, atau sosok ayah lah di sini, Bang Upi juga menjadi sosok suami yang baik untuk Kak Dea nih, ya kan? Jadi memang luar Amin biasa ya Allah. sekali. Dan beberapa hari lalu nih ternyata Enif yang ketiga tahun ya. Ya, Waduh, 3 kita tahun boleh bahas sedikit gak? pernikahan. 3 tahun pernikahan. 8 tahun pacaran berarti. Oh wow, oke. Berarti pacarannya tuh 5 tahun, menikahnya 3 tahun. Betul. Oke, baik. Nah, dengan aktivitas tadi kan padat banget ya. Tadi Bang Upi cerita gitu kan. Nah, kadeanya gimana nih Bang Upi? Nah, kenapa ada alasan juga Kak kenapa aku milih nikah sama dia? Karena dia itu sebenarnya yang social butterfly itu dia Kak. Hmm, Jadi yang jago buat kemana-mana, yang bikin orang happy gitu tuh suasana suasana rumah atau suasana tempat jadi happy tuh dia sebenarnya Kak. Kadang aku tuh cuma ngajak-ngajakin, tapi ujung-ujungnya dia yang bikin suasananya tuh jadi enak. Kayak misal lagi ngumpul sama Brando, dia Magnes yang wah gitu, yang bikin hmm, wow-nya gitu. Sama Regi, dia sama Olive yang bikin wow-nya gitu. Kadang kalau sama Mas Dean juga dia manonputnya gitu yang ngurusnya. Jadi kalau di rumah pun dia yang ngejamu tamu-tamu. Jadi padatnya waktu kemana-mana perginya aku dia tuh selalu dukung Kak. Itu hmm, apa aku waktu itu pengen nikah sama dia juga karena nggak semua cewek mungkin ya bisa ngikutin aku lah kemana gitu buat nerima aku dengan pekerjaan aku yang padat kayak gini, dan dia tahu aku tuh agak gila kerja hmm, kan. Aku tahu dia tahu aku tuh gila kerja, jadi kayak dia selalu dukung gitu, kayak apa aja lah beb, kamu mau ngejar apa namanya, mau ngejar apa yang kamu pengen, aku siap dukung. Dia selalu kayak gitu Kak gitu. Yang wow. Jadi itu supportnya luar biasa ya yang diberikan dari istrinya ya, sulit dari sih Kak ya. Dea ya. Susah itu sih buat Ya, orang lain menurut aku ya, buat punya hal seperti itu gitu. yes. Oke, baik. Jadi memang itu dia alasannya teman-teman. Jadi Bang Upi juga kerjanya tuh nggak ada beban ya untuk kepikiran kayak Nah, aku aduh nggak pernah nanti ada beban sih. ya karena didukung terus ya sama sang istri sama Kak Dea ya. Kadang kalau streaming sampai jam 5, kadang dia suka datang buat makanan gitu. Oh, wow, luar biasa banget. Nah, tapi kadang kan Kak Dea juga ikut streaming ya. Kadang Kadang juga ya ikut mana streaming ya, sama anak-anak ya. Nah, itu gimana tuh kalau misalnya dari Bang Upi sendiri, apakah menganggap itu sekalian ya udahlah karena saya terlalu sibuk atau gue terlalu sibuk, jadi kayak sekalian aja lah kita pacarannya di sini gitu kan sambil streaming kerja bareng. kalau di streaming sih sebenarnya jarang sih Kak kalau ikut aku, karena aku nggak terlalu suka bawa keluarga inti ke Oh, dunia maya kalau aku. ya. Cuman kalau Dea suka streaming sendiri biasanya sama anak-anak, makanya aku jarang nimbrung juga kan di streamingnya Dea, jarang-jarang ikut juga kalau
kalau misalnya Dea, terus kayak Nael, Kinan, kayak kemarin masak bareng sama Fandi gitu. Aku nggak pernah ikutan. Tapi Hmm, ya udah biarin mereka aja gitu loh. Soalnya oke. aku nggak pengen kalau dari pihak aku sih orang tuh apa ya tahu tentang keluarga dalam aku lah gitu. Ya, Makanya aku kalau streaming kadang suka sendiri gitu kan. oke, baik. Jadi memang dipisahin ya, mana pribadi dan juga mana pekerjaan. Tahu Ya, boleh, tapi jangan terlalu dalam gitu ya ya. gitu. Oke, baik. Berarti kalau misalnya dari Bang Upi sendiri nggak masalah ya, misalnya kayak Kadea mau jadi streamer, atau mau jadi gamer, atau mau jadi YouTuber tuh nggak apa-apa Boleh. ya? Boleh. Oke. Kalau misalnya Bang Upi bisa mendeskripsikan karir ataupun perjalanan karir dari seorang Lutfi Halimawan, apa yang ingin diucapkan? Tiga kata. Hah? Maksudnya gimana nih? Tiga kata untuk mendeskripsikan perjalanan karir Bang Upi. Hoki sih kak. Ya, Satu oke. sih. Boleh, boleh, boleh. Oke, Hoki oke, sih. oke. Dua lagi, dua lagi. Dua, disupport terus sama teman-teman baik aku. Oke, supporter teman. Satu lagi. Tiga, kurang tidur kak. Kerja keras sih kak. Ya, itu sih, tiga itu sih yang mendeskripsikan karir aku. Aku tanpa teman-teman aku nggak bisa sampai sini, tanpa rekan-rekan aku juga nggak bisa sampai sini, tanpa kerja keras aku nggak bisa sampai sini, tanpa kelancaran dari yang di atas pun, keberuntungan yang di atas yang dikasih pun, kesempatannya yang kebuka pun kayaknya nggak akan nyampe sini juga. Oke, jadi tiga itu ya. Hoki, support dari teman-teman dekat dan juga keluarga, dan juga kerja keras diri sendiri. Ya. Oke, luar biasa banget. Dan mungkin teman-teman di sini pengen banget jadi seperti Bang Upi atau terinspirasi menjadi Bang Upi nih. Kira-kira apa yang bisa di-sharing sama teman-teman yang ada di sini? Yang bisa Ya, di-sharing, apa ya, panjang aja nih, nggak apa-apa nih. boleh. Kalau misalnya kalian nggak punya bakat, kalian harus ngorbanin waktu kalian. Kalau kalian punya bakat, jangan sampai kalian kalah sama orang yang bakatnya di bawah kalian. Oke, itulah teman-teman ya. Jadi, menusuk sekali ya. Emang Bang Upi nih sukanya menohok-menohok gitu ya. Kata-katanya bikin kayak tercenggang gitu ya. Ini dari Dev, ZXZ underscore. Suruh Upi pilih 5 line up MPL terbaik menurut Upi. Kok pertanyaannya gini ya? Ya udah, ya udah. Satu. Nael. Tetap. Oke, dua. Hmm, Friends. Oh, oke. Tiga. Hmm, Luke. Oke, empat. Kelar. Skala. Lima. Widi. Wow, itu kalau bisa milih ya. Tapi dari kelima nama itu nggak ada yang keluar, ada nggak nantinya yang mungkin tambahan keluarga alter ego gitu yang masih ada di keluarga lain ditarik, ayo masuk keluarga kita aja yuk gitu. Pascal. Hah? Rondel. Rondel. Oke. Siap, siap Bang. Oke, kita